warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri ni'mati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah sallallahu ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatil Islam. Saya hari ini dapat lagi orang yang WA saya, apa dia cari perhatian apa gimana saya nggak tahu ya, tapi intinya gini, intinya dia kayak utang saya terlalu banyak segala macam-macam dan udah putus asa gitu, tidak bisa diselesaikan, kayaknya saya pengen bunuh diri aja gitu, segala macam-macam itu. Wah, setiap minggu kadang-kadang ada 2 atau 3 orang yang seperti itu gitu. Karena memang tekanan hutang itu nggak mudah sob. Kapan hari saya mau nyoba, saya nolong orang kena hutang pun itu nggak mudah gitu. Sampai orang akhirnya saya survive, nggak bisa karena tekanannya kencang sob. Tekanan dari berbagai sisi, berbagai pihak, sampai kesehatannya juga terganggu. Jadi penyakit yang ada di anda rasakan, lo Cap kok bisa ngomong gitu ya? Oke, senang-senang aja. Iya, saya menolak untuk tidak bahagia gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau tekanan riba itu segala macam-macam, kalau udah kena penyakit ini, penyakit apa sih itu? Penyakit kolbu, penyakit hati ya. Jadi anda sebenarnya udah sakit itu. Kalau udah kolbunya sakit, pasti fisiknya ke depan sakit dan pasti bermasalah dengan keluarga. Jadi masalahnya apa? Akan ke anak-anak kita, ke istri kita segala macam. Kadang-kadang kalau udah masalah riba ya, utang riba ini yang nggak selesai, kadang-kadang kebanyakan hampir 80% pasti ribut dengan keluarganya, bermasalah dengan keluarganya, bermasalah dengan ketidakbahagiaan, bermasalah dengan kesehatan. Karena kalau penyakit hati anda tetap anda jadiin beban, bahwa masalah ini beban, luar biasa bebannya, anda akan kena penyakit hati, dan penyakit hati itu akan nyerang banyak hal itu. Susah tidur anda, kedua susah makan, ketiga hubungan dengan keluarga berantakan, keempat anda mudah marah segala macam-macam, kelima tidak bersyukur segala macam-macam. Jadi semuanya ngumpul dan itu bahaya, lebih bahaya daripada corona itu. Jadi menyelesaikan masalah riba segala macam-macam, bersihkan dulu hati dengan cara apa? Dengan cara yaitu tadi takwa, belajar untuk meningkatkan ibadah anda gitu. Dan tadi saya belajar di pengajian, ternyata apa? Takwa itu, takwa kepada Allah, insya Allah Allah akan beri petunjuk. Ternyata takwa itu adalah apa? Membersihkan hati kita dari sifat dari maksiat itu. Kalau bisa jangan maksiat dengan apa? Maksiat dengan tidak sabar, maksiat dengan cara apa? Dengan maksiat tidak ridho pada ketetapan Allah. Maksiat apa? Maksiat melakukan perbuatan yang nggak baik, gali lubang tutup lubang gitu. Maksiat dengan apa? Tergantung pada manusia gitu, bukan tergantung pada Allah. Allah kan pengennya kalau kita ada masalah tergantung pada Allah, jangan pada manusia gitu. Termasuk pada saya juga jangan gitu. Karena apa? Saya juga banyak salahnya, banyak kurangnya gitu. Gak cukup bagi saya, tergantung pada Allah. Ketika anda tergantung pada seseorang, termasuk pada saya atau apapun, seolah saya bisa menyelesaikan, bermasalah lah anda semua. Kenapa? Allah akan cemburu gitu, dan gak selesai masalah anda. Jadi yang harus anda lakukan ketika anda kena musibah ini, ketika ada frustasi dan yang lainnya, perbanyaklah anda taubat pada Allah. Supaya apa? Supaya membuka pintu berkah. Kedua, kuatkan belajar untuk ikhlas menerima apapun yang terjadi, ketetapan Allah. Ingat ya, seluruh apa yang kita miliki sekarang itu milik Allah semua. Toh kadang-kadang kita kehilangan nggak masalah, biarin aja hilang. Ini saya barusan dapetin WA dari Afkinada ya, dan luar biasa ini itu IG di akun IG ya. Terima kasih kepada Cap Ridwan, bismillah dengan semangat dan bantuan di beliau tahun 2019 saya bantu ternyata. Lepas riba berarti lepas aset selalu. Lepas riba berani lepas aset selalu. Ingat kata-kata beliau, Allah yang akan ganti. Semoga Cap Ridwan segera selesai juga masalahnya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Jadi malah saya belum selesai semua karena memang utang saya banyak dan banyak titik gitu. Kalau dihitung-hitung mungkin di atas 15 titik gitu. Sekarang tinggal 4 titik lagi. Masalah enggak. Jadi kalau anda bilang saya sendiri, kalau Cap Ridwan kok yang enakan dia, anda kan nggak merasakan sakitnya saya gitu, segala macam-macam. Loh, saya kerasakan sob. Saya gugat orang, saya digugat, saya ngelawan tim likuidasi, saya ngelawan, biarin aja. Saya diancam oleh banyak orang, sampai kantor saya diancam segala macam, biarin aja. Kalau memang rezekinya kita, aset rezeki biarkan milik kita. Kalau memang rezekinya orang, biarkan miliknya orang. Kalau memang jadi Allah mengatur dulu. Toh kita pertahankan pun nanti kita jadi punya aset macam-macam, toh nggak dibawa mati so. Semua bismillah itu milik Allah semua gitu. Jadi lillahi ta'ala, dan kita harus karena Allah semua gitu. Jadi kalau kita nggak menyelesaikan penyakit hati ini, tidak tahu menyelesaikan penyakit hati ini, nggak bakal selesai masalah anda, malah anda akan kena masalah sakit-sakit lainnya, sakit fisik dan yang lainnya. Banyak, coba anda rasakan, pasti anda sakit fisik.
Anda punya mobil mengkilat bisa, Anda punya rumah bertingkat bisa, tapi apa coba, kehidupan Anda seperti kiamat gitu. Betul nggak coba? Rasakan coba, kiamat, mana-mana nggak nyaman, makan nggak nyaman, semuanya. Apa ini pikirin lo? Dan ini saya belajar di ayah mertua saya. Ketika dia masalah banyak, ketika dia makan aja, ketika sholat dia sholat aja, sholatnya tepat waktu, meskipun dia kalau secara ilmu agama masih kurang, tapi ketekunannya itu yang membuat saya kagum gitu. Jadi ketika makan dia seolah meja makan itu milik dia dan dia tidak mau sakit dan dia benar sehat orangnya sampai sekarang umur hampir 85an masih sehat, masih produktif, luar biasa nggak? Kenapa? Karena itu, karena dia memang tidak mau sakit hati, penyakit hati. Dia nggak ada penyakit dan kalau ada masalah dia marah-marah di situ doang gitu. Kita pergi yang lainnya. So karena saya sudah dekat dengan tujuan ini, mau olahraga dulu, berenang dan yang lainnya. Saya akhiri dulu, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah.